Anak cucu Eyang, berjumpa lagi dengan Eyang di video Eyang, yaitu biografi Wayang Kuku. Kali ini kita sudah meninggalkan abjad M dan menginjak pada abjad N. Yang pertama kali adalah Nakula. Ya. Nakula adalah salah satu dari Pandowo Limo. Kan semuanya kan Puntadewa, Bimasena, Arjuna, Nakula, Sedewa. Nah, Nakula ini kembar. Kembarannya namanya adalah Sadewa. Jadi Nakula Sadewa. Dia itu lahir dari sobekan perut ibunya. Jadi ketika itu Prabu Pandhudewanata mangkat, wafat, maka dia Belapati, ibunya itu Dewi Madrim. Dia menyobek perutnya padahal sedang hamil tua. Lahirlah Nakula dan Sadewa itu, ya, bayi kembar yang dirawat, diambil anak oleh Dewi Kunti. Dinamakan siapa itu? Nakula dan Sadewa. Nakula ini juga dinamakan Pinten. Pinten itu sebangsa daun. Sebangsa daun yang bisa dipakai untuk mengobati. Pinten itu. Ya. Nah, dia itu sebetulnya adalah putra dari Prabu Pandhudewanata dan Dewi Madrim. Permaisurinya kan dua, Prabu Pandhudewanata itu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Nah, itu yang keluar dari Dewi Madrim. Ya. Dia juga sudah menikah, sudah kawin. Istrinya namanya adalah Dewi Suyati. Ya, kayak orang zaman sekarang namanya Dewi Suyati. Dewi Suyati ini punya putra dua, yaitu Raden Pramusinta dan Dewi Pramuwati. Ada yang mengatakan Pramusiwi, ada yang mengatakan lagi Pramurini, sama itu. Sedangkan istri yang kedua adalah Dewi Senggonowati. Putranya adalah Dewi Sri Tanjung. Ya. Dia memang seorang penunggang kuda yang hebat. Penunggang kuda yang hebat dia itu. Ya. Luar biasa, kecuali itu juga pandai memanah, melempar lembing. Oleh karena itu di dalam perang Baratayuda Jayapinangun dia benar-benar luar biasa. Dia mempunyai aji. Dia mempunyai senjata aji-aji. Yang pertama kali namanya adalah Aji Pranowo Jati. Aji Pranowo Jati itu apa? Aji Pranowo Jati itu dia nggak pernah lupa. Orang kok nggak pernah lupa. Berarti dia itu komputernya zaman Mahabharata. Ya, karena nggak pernah lupa dia itu. Namanya Nakula itu tidak pernah lupa. Kecuali itu dia memang titisnya Bathara Aswi. Bathara Aswi, ada yang mengatakan Bathara Asnawi. Ya, itu tabib. Makanya Nakula juga menjadi seorang tabib yang luar biasa. Terus sama Bathara Indra juga diberikan air kehidupan atau banyu panguripan. Yang pernah melihat itunya, waktu memberikannya itu, ya. Tapi melihat ini ya, melihat tembangnya, ya. Tembangnya kalau nggak salah waktu itu tembangnya adalah pocong. Ya. Ya kula anakku, ya kula itu sira tan bakal anuta, kamu tidak akan bakal lupa tirta panguripan dengan
yaitu air kehidupan yang diberikan oleh Bathara Indra tadi. Kinar yo darman ning urip sebagai dharma bakti pada saat kamu hidup untuk menolong orang. Tansah kalir ning nering sambe kala semoga kamu tansah diberikan keselamatan. Ya. Di dalam perang Baratayuda itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena waktu itu panglima dari Astina itu Prabu Salyapati. Ya, uaknya dia. Karena Prabu Salyapati itu kakaknya Dewi Madrim. Dewi Madrim itu ibunya Nakula Sedewa. Enggak bisa dikalahkan. Akhirnya diundang dia. Diundang. Karena saya sudah ngerti kalau ini sudah waktunya, sudah waktunya harus meninggal, dia mengundang keponakannya. Yen, anak-anakku kembar, Nakula Sadewa, kula wonten ingkang dawuh pangandika Kanjeng Wa, kula wonten ingkang dawuh pangandika Kanjeng Wa. Rene nggih, coba nyedak orene ingsun jarwani sira nggih. Kamu mendekat sini, kamu akan saya kasih tahu. Mendekat. Begitu mendekat dikasih tahu. Sebetulnya yang bisa melenyapkan kekuatanku ini, yaitu Canda Birawa ini hanya satu, yaitu Prabu Puntadewa, kakakmu Sulong. Ya, udah sana, kamu bilang sama kakakmu Sulong supaya bisa menghancurkan Canda Birawa. Ya, kalau Canda Birawa hancur berarti aku mati. Nah, nanti yang menggantikan raja adalah Nakula. Kamu yang menggantikan raja di Mandharaka. Karena apa? Karena kakakmu, kakak sepupumu Rukmarata sudah gugur di dalam medan pertempuran. Oke. Ngasih tahu sama Puntadewa bahwa yang bisa mengalahkan Salya adalah Puntadewa. Ya, jadi perang Baratayuda memang benar-benar membuat Salya harus gugur, dan gugurnya dengan Prabu Puntadewa. Nah, setelah selesai Baratayuda Jaya Binangun, Nakula juga masih berjasa lagi, yaitu apa? Yaitu menyadarkan Adipati Karna bahwa Adipati Karna itu putranya Dewi Kunti. Putranya Dewi Kunti, dia nggak mengakui loh Karna itu. Oleh karena itu dia memihak Korawa. Di dalam perang Baratayuda, dia membunuh beberapa orang Pandhawa seperti Gatotkaca dan lain sebagainya, terbunuh oleh Adipati Karna itu. Disadarkan sama Nakula, sebetulnya kamu itu adalah putranya Dewi Kunti. Itu hanya memang kamu dilahirkan lewat kuping. Kuping itu bahasa Sanskertanya Karna, jadi namamu adalah Narpati Basukarna. Itu pernah diceritakan yang di dalam Dewi Kunti dulu itu ya. Kalau Dewi Kunti hamil dan sebagainya oleh siapa itu? Oleh Bathara Surya. Makanya dilahirkan lewat kuping supaya dia tetap gadis. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat sekarang yang namanya Raden Nakula. Nakula dan Sedewa hampir mirip. Ya, mirip sebetulnya, cuman yang berbeda adalah pakaiannya. Sumpingnya berbeda. Orang-orang mengatakan, wah persis wayang Nakula dan Sedewa, ya udah itu sama aja, padahal tidak sama. Ya, sumpingnya berbeda. Lihat, perhatikan ini. Ini yang namanya Nakula. Ini Raden Nakula, ya, yang akhirnya jadi raja di Mandharaka. Kecuali itu juga menjadi patih di negeri Astina waktu Prabu Kalimantara menjadi raja. Prabu Kalimantara itu Puntadewa. Kenapa kok yang diambil patih kok
dia, karena dia tidak pernah lupa. Jadi komputernya adalah dia. Nakulo, ya, satrio dari Sawo Jajar, putranya Dewi Madrim, adiknya Raden Narasoma. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, kasih komentar. Ya, kita sampai jumpa nanti ya. Kanthi asesanti Jaya Jaya Wijayanti, Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.